Kajian kitab Fathul Mu'in menjelaskan tentang syarat rukunnya sholat sudah kita kaji bersama. Malam semakin kentok dengan kitab Fathul Mu'in dianjurkan, disunnahkan ketika seseorang mau melaksanakan ibadah sholat. Disunnahkan ketika apa? Disunnahkan dengan terginas, semangat sebelum orang-orang yang ngelakonin sholat kan toh esonataki mempersiapkan diri dengan semangat untuk melaksanakan ibadah sholat. Contohnya saya maksud dengan terginas, dengan semangat untuk orang-orang yang melaksanakan sholat, sebelumnya melaksanakan sholat. Orang yang sholat itu perlu memperhatikan tentang syarat-syarat sah sholat, rukunnya sholat itu diperhatikan dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat sahnya sholat termasuk contohnya orang yang sholat itu kan butuh suci dari hadas. Jadi mulai dari hadas kene atau hadas raja suci, dan syarat-syarat sahnya sholat orang yang mau sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil tujuan di wudu harus punya wudu. Lah mulai dari wudu kali toh orang yang sholat tak pun butuh memapan dek wudu. Benih di saat ketika berdiri untuk melakukan sholat, mulai dari mengambil wudu, orang-orang yang mau sholat itu harus memperhatikan wudunya, melaksanakan wudu itu dengan baik. Syarat wudu elakonin, rukun fardhu wudu elakonin, sunnah wudu elakonin, batal wudu dijauhi, makruhnya wudu dijauhi. Jadi mulai dari kaisah, mulai dari wudu sudah kita sempurnakan dengan baik wudu kita. Ini kemaknaan nasyad, semangat terginas. Mari wudu mik pola hi dalam keadaan junub, janabah, hadas besar, haid, nifas, pasepak gelu, pamapan gelu. Tidak apa caranya adus, mandi besar, mandi haid, mandi nifas itu dengan tepat, dengan benar. Harus diperhatikan. Karena kalau syarat-syaratnya sholat itu tidak diperhatikan, termasuk harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, tidak diperhatikan, kemungkinan orang yang sholat itu hadas kecilnya masih belum bersih, tak tepak cara wudu, tak tepak cara mandi besar, tak tepak. Bila pun tak tepak wudu, tak tepak cara mandi besar, maka otomatis sholat ini tak bisa sah, tak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang yang sholat ini harus memperhatikan kudu suci dari najis, baik tempatnya, tempat sholat, pakaian sholat harus suci dari najis. Kelambina, sarongah, dogonah, tempat sholat tah, dan ini kudu suci. Dan harus mempersiapkan pakaian yang bisa menutupi aurat. Waktu totopen aurat tah mana bi orang laki di antara nabu jilban tokot sewajib totopen sampurnana kisah kapina berdana nikah. Totopen juga menabi orang laki orang bini kisah kapina berdana. Lagi ini kan harus diperhatikan, Pak. Sebelumnya ngelakuin sholat ini kemudian dari wudu, guru rapi pun diperhatikan rapi. Ini pamapa. Pon mare syarat-syarat wudu rukun nyawa. Syarat-syarat wudu pon tepak, syarat-syarat sholat juga pun dipenuhin. Kemudian rukun-rukunnya sholat itu juga harus dipenuhi ketika masuk dalam sholat. Dan sunnah-sunnah sholat juga diperhatikan. Sebelum orang yang ngelakonin sholat, kan banyak sunnah-sunnah sifat lo elakonin sebelumnya sholat. Contoh, sebelum melaksanakan sholat yang fardu,
ibadah sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan banyak sunnah yang dianjurkan oleh agama seperti sholat rotibah, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Itu sholat sunnah gelu sebelum ngelakuin sholat fardu nikah, sholat sunnah gelu, qobliyah, ba'diyah, ini kan lakonin kada. Sholat sunnah yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, atau yang dijelaskan oleh beliau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mengereng Imam Ghazali tak pun apa sholat sunnah qobliyah ba'diyah nikah. Dari remah manabi sholat qobliyah ba'diyah menurut Imam Ghazali, manabi subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat qobliyah ba'diyah, qobliyanah. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, samarina zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib ada 2 rakaat, qobliyatul maghrib juga ada 2 rakaat. Ini termasuk muakkadah menurut pendapat Imam Nawawi Syariah. Bukan samarina maghrib, sebelum maghrib 2 rakaat, samarina maghrib 2 rakaat. Hari ini kebetulan salat awwabin 6 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, samarina isya 2 rakaat. Mun tak sempat tahajud tengah malam, tambahin kalau salat witir 3 rakaat. Pesa-pesa, jadi salaman 2 rakaat, sasalaman, sesarakaat, sesalaman. Cerita. Lenikah anjuran-anjuran kanti orang selakon sholat. Orang sebelum melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, Pak, anjurannya seperti ini. Untuk apa? Supaya sholat Abu Dhabi panjangan sedanjani kan bisa diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila lebih panjenengan sedanjani kemudian lakukan ketika itu, ada kan? Apalagi contoh anjuran-anjuran sebelum melaksanakan sholat, sebelum nak sholat, sebelum nak niat, nanti dianjurkan juga membaca ta'awudz. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ini keadabu sebelum nak niat sunnataki maus qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katikan tok sunat benipah langsung asolat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblah hadan lillahi ta'ala. Jadi pada anjuran sebelum kita melaksanakan niat panah macah kul a'udzu bi rabbin nas. Ini ya ulumuddin katikan. Baru pas aniat mereka. Aniat di paling pandai niat sholat nikah usolli, contoh usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala, menabi sholat ketidik, menabi titik imam-imaman, menabi titik makmum-makmuman. Itu harus diperhatikan. Jadi nasyatin, makna nasyatin ini kecil bunyian maksudnya. Memperlo debu nasyatin ini bisa meliputi mulai dari wudu, syarat wudu, fardhu wudu, makruhnya wudu, sunnah wudu, sampai ke syarat sholat, rukun sholat, binasyatin. Artinya pengajian malam hari ini mengulang lagi nih ke depan penjelasan-penjelasan yang telah digaji kemarin itu, dicopot debu sunnah, duhulu, sholatin, binasyatin, berulang lagi. Sebelumnya sholat ini, sebelumnya niat kita disunahkan membaca kul a'udzu birabbin nas. Maksudnya kada parlo apa ki supaya ketika sholat kita tak ganggu sareng manusia, ben tak ganggu ben setan, ben tak ganggu sareng jin. Mon tak ganggu kelebat manusia ben setan, kan orang yang sholat kita bisa sholatnya khusyuk nanti. Tercapailah sholat ini karena di khusyuk. Allahu akbar, niat pun. Sampun niat apa? Berdiri dengan tegak bagi orang yang mampu. Tak mampu salat longku seperti tasyahud awal, seperti longku istirahat, seperti julus apa? Iftirash. Tak sempat longku ngereng alongku seperti salat alongku tawarruk, alongku seperti tasyahud akhir. Tidak apa-apa, tak bisa alongku seperti tasyahud akhir. Bagi orang yang tidak mampu, silakan alongku aselah. Kan ada seperti itu, Pak. Tak mampu alongku, hidung mereng kanan. Tak mampu mereng kanan, hidung tang. Misalkan,
hidung gentang rengganan. Mari nikah yang perlu diperhatikan nih, depak ke sholat nikah, kudu merhatiaki tentang bacaan-bacaan di dalam sholat, utamanya suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah itu harus diperhatikan, Pak. Bagaimana membaca suratul Fatihah itu dengan benar? Tentu harus memperhatikan bacaan-bacaan yang ada di suratul Fatihah dengan ilmu tajwid. Tasdidnya harus diperhatikan, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf diperhatikan. Muntas tidak tak bener, makharijul huruf tak bener, tajwid tak bener, tasa Fatihahnya tidak sah. Mana bisa sholat Fatihah nanti kapun tasa, maka sholat itu juga tak sah. Tasa, Pak. Bagian Al-Quran tat suratan engki juga tepak. Mun pun tepak bacaan nah, ini kan mesti ada anjuran lagi ketika sholat. Ini untuk mencapai khusyuk loh. Rawat baca untuk mencapai khusyuk. Ki esonataki kaki ngengangen maknana bacaan gak ruang dengan suratul Fatihah. Ini apa maknana suratul Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ki ngengangen maknana rat suratan sekian juga. Benih pas khusyuk lurus. Yang biasa. Dan setelah takbiratul ihram itu masih ada anjuran untuk membaca doa iftitah. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram masih ada anjuran kaangkui maos doa iftitah robana. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih. Doa iftitah. Doa iftitah ini kepada Allahu Akbar. Jadi lain ba Allahu Akbar takbiratul ihram dan Allahu Akbar yang ada di doa iftitah itu lain. Iftitah ini sebelum doa iftitah ini kan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram disunnahkan membaca doa iftitah. Bunyinya seperti apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekian. Pola doa iftitah ada boleh panjenengan dengan nikah, nak lepas langsung kabirau. Ipon pas disunnahkan macarat suratan pon mari nikah ruku juga kalau tepak edakah lek erah mun tengah harus lurus tangan nyeding dia katokot sidu aja toon juga aja kan to tangan nyeding katokot dibincar kadep daga kiblat tak ale ajal ngat mun ajal ngat nikah tak sah terlalu nunduk tak tarik makruh. Jaga dari rukuk sami Allahu liman hamidah disunnahkan mengangkat tangan. Mau rukuk sunnah angkat tangan, jaga diri rukuk juga sunnah angkat tangan. Cara ngangkat tangan napa pun kudu panjenengan sedaya kepun bener. Tanang kita yang kak ketika ento dihadapkan ke kiblat benih mergem agak renggang sedikit konjok tanang kita aja jerin gopeng pelempolan aja jerin gaji ini saya ento tarik benih itu tidak harus menyentuh tapi aja-ajarin tarik lurus ketika mau ruku bangun dari ruku seperti itu konsot iktidal patoron Rob sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu patoron kebetulan anak itu sepak mari nikah dan beberapa ke sujud di dalam sujud. Nah, nangi rukuk ini kan disunnahkan membaca tasbih rakaat loan rokaleh subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Mun salat ketibi oleh teloan, oleh lalema, oleh bebeto, oleh sepuluh. Tapi menabi diri imam ampun cukup teloan bae, makmum meletak ngomongan abid dulu. Itu. Terus seperti itu, Pak. Depak ke sujud, cara sujud kudu tepak. Dia mesti tepak ring sujud kentoh. Dengan sujud nih kasih tepak orang naga sujud ke arwah si sunnah nih kah tokot agak dua tokot sabel kade bukan tangan tokot sabel kade mari tokot tanangah mari tanang deui dan elong ini kebetulan di deh kah tempat persujudan seperti itu Pak kabar jadi pertama tokot kade mari tokot tanangah mari tanang deina muwana kento abaring kalaban elongan penyeting tanang ajajarin bang
posisi letan posisinya. Anak itu aja jerit bang madhep kiblat benih membungkol tapi renggang sedikit menghadap kiblat. Sokona renggang secengkang. Kadi kento secengkang. Benih kadi kento menabi ni kitab. Kadi kento. Ini kitab Mu'jamul Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah. Seperti ini. Ketika posisi sujud, orang yang sujud kento sokona renggang. Kira-kira kadi kento. Benih merapat. Berarti kan ini penyeting, Mbak. Sokona si kanan pun si kacir itu penyeting. Seperti ini kira-kira. Tapi benih terlalu renggang. Tak usah nikang kan. On. Jaga pon. Nah, disunnahkan di dalam sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali bagi orang yang sholat sendirian. Menjadi imam ampun cukup 3 kali. Jaga. Julus longku yang tarana 2 duduk. Sunnah maca Rabbighfirli warhamni wajurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Posisi duduk iftiras nika alongku iftiras cara alongku sokone se kacer ketujuin longku iftiras ki sokone se kacer ketujuin sokone se kangan pesodek ke atas. Ini sunnahnya sekacer ketujuin sekangan pesodek griegin pemadep kiblat sunnah umpaman tak ketikan toh pada ketujuin tak apa yang tak boleh kesunahan kan segitu kira. Napa soal ada lebih panjenengan dengan norosi sampurna mantan norosi sampurna lagi kan toh ketika longku iftiras sokone sekacer ketujuin sekangan pesodek griegin pemadep daga kiblat tanang si dua dari toh sabek nengetokot konjon griegin tanang ketok tarik sering toot benih mekar, benih bungkol, renggang sedikit. Cecek repot dapat prakteknya. Mungkin ini kepon mare yaji, tapi saya hafalan ini kan dari awal sampai akhir ini kan repot iya. Ketika presentasi kali kan, iya kan? On, sujud boleh, pada sujud pertama. Mereka ini kalau ku istirahat, jaga diri sujud dan pada longku istirahat. Posisi longku istirahat, duduk istirahat itu persis dengan duduk iftiras, duduk tasyahud awal sama. Yang kiri ketujuin, sekangan posodek seperti ini. Jeng boleh maksudnya. Tahiyat awal sunnah. Bacaan tahiyat awal tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Titik. Umpamanya terusake, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak nak pergi ya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ayat awal. Karena kita tadi ada anjuran Allahumma ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhirih. Kan segitu. Lagi ini harus diperhatikan, Pak. Harus diperhatikan. Jadi sebelum sholat sunnah-sunnahnya diperhatikan, syarat-syaratnya sholat diperhatikan, rukunnya. Ketika parpana sholat engki. Anak polana Allah Subhanahu wa taala ini mencaci maki orang-orang yang tidak semangat melaksanakan sholat. Buktinya di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Orang munafik itu ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat adzan, mundang munafik ini kena santai kendur, tak ngijepin buntan ki, tak bergegas untuk melaksanakan sholat. Nah kan orang yang munafik ini. Tapi mun lebih panjang saja ketika sudah adzan dipanggil untuk melaksanakan sholat, segeralah kita mengambil wudu untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana lamoy, mun mau dipanggil, minta maaf kepada tamu ya, mohon maaf, ngiring saya sholat kaget sekali top.
Itu nampak dari guru ulama sepuh mun ponde pak ke waktu sholat berderamai minta maaf aja kami kami ngelakuin sholat ini kenyaman nasyat terginas ben orang yang saya tak terginas ini kayak cacat di Allah Ta'ala di dalam Al-Quran wa idha qamu orang munafik ketika mau melaksanakan sholat qamu kusala nakal malas kendur lambat ini orang munafik. Yang kedua wa faragh qalbin melaksanakan sholat itu Pak hati harus kosong dari apa? Kosong minasyagawil dari sesuatu yang bisa menyibukkan hati kita jangan sampai artinya ketika sholat enggak keren segera enggak ke kelakuan, enggak ke dunia, enggak ke segera kosongkan hati dari syagawil asyawagil kosongkan hati dari asyawagil dari sesuatu yang menyibukkan kelakuan urusan dunia penyimpang ini kan kenapa? Karena mengosongkan hati dari sesuatu yang bisa menyibukkan itu bisa mendekatkan kita mencapai khusyuk kan khusyuk mencapai khusyuk muntak sini kena kosong santak kosong ini kan tak boleh genjeren boleh dimanjakan sholat asal sholat tak keng tak boleh genjeren asal nah keng tak boleh genjeren enggak benar lah khusyuk itu seperti apa? Para ulama itu beda pendapat tentang khusyuk ada yang mengatakan khusyuk ghaddul basar wa hafdhus saut mare pada nek medem suara nak laut saya hanya mau kosok satu pendapat dari ulama jadi ma'rifat medem pas suara nak laut yang kedua ulama berpendapat saya kocak kosok tak lihat walian ke kanan ke kiri jadi mana sholat menghadap ke tempat sujud tidak menoleh ke kanan dan ke kiri beda kan orang lihat walian ya sholat ke kanan ke kiri ini tak kosok itu ini sholat kejaran walaupun sholatnya rusak itu yang kedua jangan menoleh ke kanan dan ke kiri sekali walian wa anib ni Jubairin alla yarifa man ala yaminihi wala man ala yasarihi yang ketiga khusyuk itu Pak tak oning ka orang sebenarnya kanan dan nikah tak oning ka orang sebenarnya kanan diri kosong selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala tahu sih kocak kosok boleh definisi yang keempat neng tak likulian kecuali pada saat-saat yang dianjurkan oleh agama seperti sunnah ngangkat tanah setek dianjurkan untuk bergerak tanah ten berbes itu cakosok jika Allah tarfa abasaraka an mauti sujudika ketika sholat selalu menghadap tempat sujud itu khusyuk juga beda kosok ini punya Pak definisi ini gue cakap bisa wa an aqahu wa alla ta'bata bi syai'in min jasadika di sholat definisi khusyuk itu tidak bermain-main dengan anggota badan ketika sholat tak mainan anang sokon main-main kosok ingat saya contoh nasi kosok ingat saya beda orang yang sholat nih kan yang kita media ulumitin Pak beda ulama dari Imam Ghazali ulama ini kenyaman Muslim bin Yasar nikah pada Nabi as-sholat keluar agama itu dipanggil nak keadaan binina dipanggil seorang merenger dia disuruh meramaikan suara disuruh merenger beda dengan sholat sendiri kan si biasa mungkin lebih panjang dengan sedang ini kan sholat aja sampai ada suara ramai kan seperti ini anak pak tahu sok belum merenger kan sini tapi Muslim bin Yasir kan teman Nabi sholat keluar aja nggak dipanggil bun pengen lah ranjing yang lah berharap sama pengen lah karena kok ketika sholat tidak mendengarkan rame-rame kalian ya gue diri kosong tuh gila sih dia pengen kayak gitu tapi hadra bila tak kosong dia
Ini Muslim bin Yasar seperti ini. Atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sholat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kepocet, wajahnya ini kepocet, menguning. Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pas pocet karena ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manabi kompo ya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad muana nikah kuning pas tak ingat ada orang. Jadi ingat Allah. Setong tempo Sayyidina Ali bin Abi Thalib ni kayak jamu pasar ketika di peperangan. Cangko lakokan di dalam kitab Irsyadul Hebat karya Syekh Zainuddin Al-Madibari yang disyarah oleh ulama Nusantara Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes Kediri, 2 jilid. Sayyidina Ali ini pernah dikena pasar di peperangan, cekak pasar ini kan yang orang. Itu waktu ding sakit, buat sakit. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib nikah minta cabut pasar nikah pada saat beliau sholat Sayyidina Ali. Pada sholat pasar nikah itu sebelum rasa sakit, rasa seruan subuh. Jadi mari sholat nikah mereka nih jangan, mari itu lah ini. Ini tak enggak tapi mau kita sholat, dosa sakit nih. Beda nikah, contohnya Hadratul Syekh Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin Ginggung, Hasan Sepo Ginggung nikah cangkolan, kemarin soko dan nikah lampu temu bubul soko nih. Jadi ini soko temu bubul mau dioperasi di dokter itu tatak udah kelar wad-wadan ya kon Sepo Ginggung, Hasan Sepo Ginggung. Akhirnya dia namarena bila mau sholat udah kotoran tak pinapih ke kebiasaan semua itu karena tak gelar bila mau benih waktu nak sholat pas poro pukul ni kah cotan lah tak gelar wadan akhirnya Hasan Sepuh ni kah sholat ketika sholat poro pukul ni kah cotan dan dokter ni kawan dari mari cotan lah itu Juduri sebentar kerja nggak perlu. Namun gue lebih panjangnya nggak ada sholat, denger kan itu. Gak seperti itu di kitab ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai khusyuk. Dalam rangka untuk mencapai kekhusyukan itu masih ada banyak syarat yang kita dipenuhi. Di antaranya yang sudah dijelaskan tadi itu. Orang bila pun khusyuk gak dintok mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung buat aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Mana biasa sholatnya tak khusyuk, tak untung nikah, tak level nikah tidak berpahala. Sekalipun sah sholatnya. Lintifa'i tawadi sholat bintifaihi. Jadi pencerna sholat kedua tak eka oleh lantaran sungguh khusyuk. Coba pun salah setong dari khusyuk sini dulu, kita bisa yetes kan saya gitu. Bisa yetes. Dan kutu aroma sahabat nika ketika sholat. Wa mimma yuhassilul khusyuk istidlaru annahu baina yadayi malikil muluk alladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Ketika sholat kita merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan abah nikah yolatin sama Allah Subhanahu wa taala. Mun tak bisa abah nikah tak bisa ngulatin Allah, maka abah nikah tak abah nikah yolatin di Allah taala. Tak kira main ada sholat. Tak kirain main. Kini kan bisa khusyuk aja. Madibuna Sayyid Muhammad Bakri. Sayyid Muhammad Bakri kan to guru Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekarang Qatul Mu'in Syekh Zainuddin punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami abad ke-9. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru tasawuf namanya Sayyid Muhammad Al-Bakri. Ini masih keturunan dari khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Sayyid Bakri. Sayyid Bakri kan kalau saya ngagungin salawat Fatih kalau salawat Fatih
atapah dengan Mekah 40 tahun, di luar Mekah 20 tahun. Di sebidak tahun Rasulullah sekolah mapan akhirnya langit kan kejauhan atau les salawat fatih. Begitu. Menabi itu muda Sayyid Bakri bermunroho so'ah mun asolat rukuk babagabit sujud dan babagabit rukuk ijak bejaan ngerti bunyak ini sujud engki tapi aplikasi ada boleh mun asolat ketipi mun ngemamin nih kayak mau jadikan di mabit rukuk pada sujud kenapa? Makmum ketule tole, makmum magruh ada guna kanjeng Nabi. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, jika kalian menjadi imam, ringankanlah. Kenapa? Fa inna fihi musakim mudhaif wadal hajah. Kau masih berjamaah, beda si sakit, beda si kering, beda si lemah, beda si di kepentingan. Ini bu. Jadi jangan bangkit Nabi ngimamin. Kecuali memang ada anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW seperti sholat Jumat membaca surat yang panjang, Sabbihis, Al-Ata, itu memang anjuran itu dari Rasulullah. Pas boleh supaya sholat itu lebih panjang sedaya nikah khusyuk wa tadabbur qiraah mikir bebejan Pak saya dalam sholat ini mulai dari takbiratul ihram dak putih dua iftitah maknanya gak ruang walaupun secara global maknanya dua iftitah maknanya suratul fatihah suratan sedejat saya baca di dalam sholat ini kan maknanya kudu mikir nah ini sunnah untuk mencapai khusyuk ngengangen maknanya sakapin dipikir sebenarnya sholat. Jadi mun pas tak ngengangen ke maknanya kurang banyak kejen senika. Mangkana orang ngadikir kayak itu, orang ngadikir ini mun tahu ning ke maknanya ini tak bisa kejen ya Allah Taala. Tahu ning ke maknanya selain Al-Quran dan sholawat. Mana via Al-Quran kita tahu ning ke maknanya tetap berpahala karena Al-Quran ini memang al-muta'abbad bitilawat ya. Menjadi ibadah ketika membaca Al-Quran baik tahu maknanya atau tidak. Tapi mun selain Al-Quran atau selawat oning ke maknanya tak oning ke maknanya apa kunci kejar ya Allah Taala. Tapi untuk zikir yang lain selain dari Al-Quran, selain dari selawat, mun oning ke maknanya walaupun secara global la thawaba. Kayak kejar ning papa ini kan. Mangkana kudu oning walaupun secara global ke maknanya. Nah, ketika kita harus tahu maknanya, maka kita harus ngaji, Pak. Kan ngaji ngagen. Ikutu oning ya maknanya. Pas boleh untuk mencapai kehusyuan wa sunnah idamatu nadhari mahalli sujudihi. Mana biasa salat memandang tempat sujud itu lebih mendekat kepada kehusyuan sekalipun kita berada di Makkahul Mukarramah berdiri di Baitullah tetap perspektif ulama Syafi'iyah yang muktamad tetap disunnahkan memandang tempat sujud walaupun sholat berdiri di Baitullah kan karena beda ulama Syafi'iyah nikah ada mun ya ada Baitullah sunat ada di Baitullah ya wah tapi kaul ini kaul dhaif al-mu'tamad walaupun sholat di depan Baitullah tetap dianjurkan memandang tempat sujud ampun sekian Baitullah wallahu a'lam bishawab kireng pada kita ditanya lagi